Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miasri Alhaj Ibnu Jarni SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Buton, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan, Bapak Kris Aprizal SPD GR MPD sebagai fasilitator saya. Saya sendiri Miasri Alhaj Ibnu Jarni sebagai calon guru penggerak. Dan yang ketiga, Bapak Claude Muhammad Afandi SPD GR sebagai pengajar praktik saya. Pada modul 2.1 ini, pertanyaan yang pertama, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran diferensiasi. Adapun kebutuhan belajar murid menyangkup 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi menyangkup 3 aspek juga. Yang pertama proses, yang kedua konten, dan yang ketiga produk. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensi proses. Pendekatan dalam pembelajaran yang membedakan proses belajar siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, atau metode mengajar yang diberikan bersifat beragam. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, proyek kolaboratif, dan lain-lain, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, yaitu proses memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda, sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Guru perlu memahami gaya belajar siswa yang cenderung menggunakan media pembelajaran, visual, audio, atau audiovisual. Jika guru fokus pada diferensi konten, maka siswa memiliki kebebasan dalam menentukan sumber belajar. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga yaitu proses. Semua peserta didik diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dan memenuhi variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Diferensiasi produk ini berfokus pada hasil pekerjaan dari peserta didik. Adapun pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Oleh karena itu,
Guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Identifikasi kesiapan belajar peserta didik dilakukan dengan metode observasi langsung dan pemberian angket siswa melalui Google Form. Aspek yang menjadi sasaran observasi adalah kondisi fisik, kondisi mental, kondisi emosional, kebutuhan, motivasi, tujuan, dan pengetahuan peserta didik. Adapun aspek yang kedua yaitu minat belajar. Minat belajar siswa dapat berbeda-beda tergantung dari banyak faktor seperti kepribadian, lingkungan, dan materi yang diajarkan. Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik daripada siswa yang minat belajarnya rendah. Guru harus mengenali minat belajar siswa untuk dapat menyediakan kurikulum yang tepat sesuai dengan minat siswa. Dengan mengoptimalkan minat belajar siswa, pendidik dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun kaitan antar modul dari modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih. Semoga tergerak, lepas bergerak, dan mari bergerak. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.